Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memelihara gupi dari mulai menyiapkan tank sampai membeli indukan, sampai perawatan bulanan. Nah, untuk buat kalian yang penasaran tentang Gupi Nogosari, bisa follow sama Facebooknya, jenengnya juga Gupi Nogosari. Terus cari aja ini, nanti di situ ada nomor WA sama lokasinya. Oke, saya langsung aja. Untuk persiapan tank itu lebih baik ukurannya yang lebar, bukan yang tinggi. Kalau yang tinggi itu seperti ini, yang tinggi. Nah, ini tinggi. Lebih baik jangan yang ini, jangan yang ini. Yang lebih baik yang ini, yang dominan lebar. Jangan yang dominan tinggi. Nanti kalau dominan tinggi, nanti ada kemungkinan ikannya bakal bengkok seperti ini, karena dia akan naik turun terus. Kalau ini nggak bakal seperti ini. Untuk mengantisipasi aja, jangan yang tinggi banget lah, dominan lebar aja kalau menyiapkan tank. Oke, selanjutnya sebelum membeli ikan itu lebih baik air dipersiapkan 1 hari sebelum pembelian ikan ya. Persiapan air ini dalam artian mengendapkan air dulu. Itu fungsinya, mengendapkan air itu banyaknya adalah sebanyak setengah dari ketinggian akuarium, seperti ini, setengah dari ketinggian akuarium. Itu untuk mengantisipasi nanti kalau ikannya udah dilepas, ini kan pasti kalau udah dilepas nanti adaptasinya juga mudah, soalnya kapasitas airnya juga lebih sedikit. Antisipasi ikan lompat, kan ini kan pasti kan tinggi ini. Antisipasi ikan lompat. Nah itu. Dan juga kalau mengendapkan air 1 hari sebelum pembelian ikan itu juga mengantisipasi bau lem pada akuarium. Jadi nanti akuariumnya lebih berlemut, bau lemnya juga udah nggak menebal, udah nggak tebal lah. Nah, selanjutnya udah persiapan tank udah selesai. Dalam persiapan tank itu oksigen atau aerator nggak selalu menjadi yang terpenting. Jadi kalau nggak pakai aerator atau oksigen juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih cocok kalau pakai aerator. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Udah, persiapan tank udah selesai. Sekarang pembelian ikan itu pembelian ikan ini lebih baik kalau pemula itu lebih baik main ke rumah penjual. Jadi milih langsung, tahu langsung ikannya, bisa sekalian belajar, tanya-tanya kebiasaan ikan ini apa, pakannya apa, kuras berapa hari gitu. Kalau kirim juga nggak apa-apa, tapi pilih seller yang amanah ini dalam artian mau memvideokan di setiap sampelnya. Jadi misal ada yang pesan gupi gitu, Mas, tolong videokan sampel ikan saya yang akan saya beli. Tuh, biasanya pada mau kok seller yang kirim itu. Kalau nggak ada ya pilih cari aja di kota masing-masing, itu pasti ada yang jual ikan gupi. Lebih baik main ke rumah, tanya langsung, tahu langsung ikannya. Nah, ini kalau membeli ikan itu yang paling baik di antara semua ikan yang ada di display. Kriteria yang paling baik itu apa? Warna pekat dan jelas. Warna pekat dan jelas itu dalam artian warnanya jelas. Kalau albino full red itu merahnya juga merah, nggak oranye, nggak kuning. Kalau HB blue juga HB blue, nggak biru,
nggak hijau, ada terkadang Habib Blue yang warna hijau. Ekor delta itu gini, ini ekor delta ini saya anjurkan cari ekor delta yang luarannya itu lurus rapi, jangan yang bengkok-bengkok gini. Kalau saya biasanya milih yang lurus rapi. Nah itu kalau mau beli yang half moon setengah lingkaran itu juga spesifik setengah lingkaran, jangan yang setengah-setengah. Ada yang half moon misal ya Blue Dragon gitu, ada yang cuma 40 derajat enggak 40 derajat nih, paling 70 derajat itu jangan, lebih baik yang lurus yang 180 derajat. Maaf tadi gupinya enggak 70 derajat ya, paling berapa ya, 150 lah, pokoknya enggak lurus gini lah, kan seharusnya kan lurus gini terus gini habis itu gini loh, habis itu nah setengah lingkaran gitu. Nah itu biasanya ada yang miss. Selanjutnya warna ekor enggak memudar, jadi warna ekor itu warna dop, enggak transparan. Kalau transparan langsung next saja, langsung yang pilih yang enggak memudar lah, warnanya warna dop. Badan lurus tuh seperti ini nih, badan lurus enggak bengkok. Ini biasanya yang bengkok ini ikan tua. Pilih yang seperti ini. Badan lurus, postur padat. Nah, postur padat ini seperti ini. Ada gupi yang posturnya gini, besar tapi pendek, tapi ada juga yang panjang tapi ramping. Kalau saya pribadi itu lebih pilih yang pendek tapi padat daripada panjang tapi ramping. Kalau saya seperti itu. Oke, lanjut. Dorsal besar. Dorsal ini adalah apa ya, yang ada di punggung ikan gupi seperti ini. Kalau ikan half moon ini cenderung dorsalnya seperti ini. Kalau ikan delta seperti ini, itu dorsalnya cenderung seperti ini. Nah ini, kalau ini salah ini. Cari yang seperti ini. Ini pasangannya nggak bisa. Ini sama ini gabung nggak bisa. Cenderung mutlak. Nah seperti itu. Setelah itu, kalau beli indukan itu yang remaja aja, yang betinanya belum pernah ngelahirin. Itu kalau saya pribadi dulu sering ambil gupi itu sekitar umur 3 bulan 4 bulan, paling sering 3 bulan. Soalnya saya itu lebih suka melihat perkembangan ikan gupi, jadi dari kecil sampai besar gitu. Sama mengejar F1 itu adalah keturunan pertama itu peranaan pertama. Nah biasanya peranaan pertama itu peranaan yang paling bagus menurut saya. Selanjutnya kriteria gupi yang bagus tuh gesit, jadi lincah. Itu menandakan kalau gupi itu enggak ada penyakit ya. Jadi gesit, lincah gitu, sehat. Kalau mau beli yang corak, gupi corak seperti dragon, let's atau grass, itu pilih aja yang coraknya rapat dan jelas. Maksudnya rapat dan jelas ini misal blue dragon gitu ya, dragon itu coraknya juga rapat dan jelas, nggak mudar. Itu nanti dipantau aja di Facebook atau di Instagram, ada banyak sampel ikan gupi lah, nanti dinilai sendiri aja yang sekiranya rapat dan jelas sama yang
sama yang memudar dan enggak rapat renggang gitu, dinilai aja sendiri. Kalau spesifikasi ikan angler saya kurang tahu, soalnya saya juga nggak main ke arah situ. Saya lebih suka main ke arah ekor lebar karena yaitu enak dipandang, dan perkembangannya juga lebih jelas. Nah, ini perawatan ikan jika udah sampai rumah. Kalau kirim, kalau misal ikan ngirim ya, misal sampean beli ikan di luar kota, nah itu kan ngirim. Sampai rumah itu disendirikan dulu di dalam tank terpisah untuk mendeteksi bawaan penyakit. Misal di dalam perjalanan itu ada beberapa penyakit ya, di sananya itu sehat tapi di dalam perjalanan itu kena penyakit. Nah itu sebaiknya apabila sampai di rumah itu disendirikan di tank terpisah dulu. Nanti kalau udah nggak mendeteksi penyakit, nah itu baru masuk ke tank utama. Kalau udah penyakit nanti langsung ditanyakan aja di kolom komentar atau di WA saya, Mas ini caranya gimana gitu, tanya langsung aja, nggak apa-apa. Kalau COD atau PCB itu pantau cocok bayar, jadi pembeli mampir ke rumah penjual, ambil langsung, pantau langsung, bayar langsung. Itu ikannya langsung dimasukin ke akuarium aja. Masukin akuarium itu dalam artian gini, nah ini kemasan ikan diapung-apungan di apa jenenge, di air lah, diapung-apungkan di air itu biar adaptasi ke suhunya dulu, adaptasi suhu. Jadi nanti kalau ikan dilepas nggak kaget. Habis itu perawatan, oh ya, diapung-apungan ini selama 15 sampai 30 menit. Nih, biar pengenalan suhu. Habis itu dikasih makan nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak, yang penting langsung habis. Udah, sekarang perawatan harian sampai bulanan. Perawatan harian itu sipon itu mengambil kotorannya saja. Setelah mengambil kotoran itu nanti airnya diisi lagi. Jadi untuk mengantisipasi bakteri dan kuman di pakan sisa ya. Nah, pemberian pakan itu pagi, siang, dan malam. Ini pemberian pakan sedikit aja biar nggak, sisa pakannya biar nggak mengendap di bawah. Nanti kalau mengendap di bawah jadi bakteri ya, jadi penyakit. Perawatan mingguan, kuras air 80%, sama pembersihan biofoam setiap 2 minggu sekali. Biofoam itu nanti bisa dilihat di Facebook atau di IG saya, di YouTube saya juga ada. Ini pembersihannya setiap 2 minggu sekali. Udah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila mau bertanya atau pesan ikan bisa langsung ke Instagram atau Facebook saya, Gupi Nogosari. Di Instagram saya juga ada WA saya. Sekian, terima kasih.